Assalamualaikum. Dalam bahasa Inggris, kita mengenal preposisi to dan for. Contohnya, this is important for you dan this is important to you. So, kapan ya kita pakai to dan kapan for? Apakah artinya berbeda? Yuk kita bahas. Dalam hal perbedaan konsepnya, secara umum to dipakai untuk menunjukkan direction, destination, atau purpose, yaitu tujuan secara fisik, perpindahan secara langsung, persepsi atau pendapat, dan arah suatu tindakan. Sedangkan for dipakai untuk menunjukkan benefit, duration, atau reason, yaitu tujuan secara emosional, keuntungan, dampak, atau alasan suatu tindakan, dan penekanan tindakan yang disampaikan. Berikut ini contoh penggunaan to dan for dalam kalimat. To me, you're rich. Menurutku, kamu kaya. Artinya, pendapatku adalah kamu orang kaya. For me, you're rich. Untukku, kamu kaya. Artinya, karena ingin menyenangkanku, misalnya kamu jadi kaya. Atau, aku adalah alasan atas kekayaanmu. You did this to me. Kamu melakukan ini kepadaku. Artinya, tindakanmu mengarah langsung padaku. Aku adalah penerima akibat dari tindakanmu. You did this for me. Artinya, kamu melakukan ini demi aku atau karena aku. Jadi, aku adalah penerima manfaat atas tindakanmu, bukan penerima akibat yang cenderung negatif seperti penggunaan to. We're going to Paris. Kita akan pergi ke Paris. Artinya, kita akan berangkat menuju Paris. Jadi, dalam hal ini, to adalah perpindahan secara langsung. We're leaving for Paris. Artinya, kita akan pergi ke Paris. Jadi lebih lengkapnya, we're leaving Jakarta for Paris. Kita akan meninggalkan Jakarta karena mau ke Paris. Jadi kalau kita menggunakan go menuju suatu tempat, kita gunakan to. Dan jika kita menggunakan leave menuju suatu tempat, kita gunakan for. I'm married to my husband. Aku adalah istri suamiku. Jadi aku adalah dalam status menikah dengan suamiku. I'm married for my parents, misalnya. Aku menikah untuk orang tuaku, demi orang tuaku. Jadi, aku menikah karena disuruh orang tuaku, misalnya. Nah, dari contoh-contoh tersebut, jika teman-teman masih bingung dalam membedakan to dan for, tips cepatnya seperti ini. Kalau teman-teman bisa mengganti kata tersebut dengan arti demi atau untuk kebaikan, kemungkinan besar kita pakai for. Tapi kalau teman-teman menunjukkan arah atau seseorang yang menerima akibat secara langsung, maka kita dapat gunakan to. Untuk memperkuat pemahaman teman-teman, teman-teman dapat mencoba untuk mengerjakan soal-soal ini. She gave the letter blank me. He cooked dinner blank his mom. This is important blank you. I bought this blank you. Teman-teman dapat mempost video ini untuk memikirkan jawabannya. Jika sudah ready untuk mendengar jawabannya, maka silakan lanjutkan. Berikut jawabannya. She gave the letter to me. Dalam hal ini kita menggunakan to karena fungsinya sebagai arah suatu tindakan. Yang kedua, he cooked dinner for his mom. Dalam hal ini kita menggunakan for karena dampak atas suatu tindakan, yaitu cooked dinner untuk ibunya. Yang ketiga, I bought this for you. Dalam hal ini kita gunakan for karena alasan suatu tindakan, yaitu you sebagai alasan si I untuk membeli sesuatu tersebut. Dan yang keempat, this is important for you atau this is important to you. Dalam hal ini kita dapat menggunakan for jika maksudnya adalah hal ini penting untukmu atau demi kebaikanmu. Dan ini lebih umum digunakan. Dan kita menggunakan to jika maksudnya hal ini penting menurut pendapatmu. Semoga bisa dipahami ya. Jadi semakin sering kita menggunakan to dan for dan bahasa Inggris secara umum, maka akan lebih mudah bagi kita membedakan fungsi-fungsi suatu kata dan kalimat. But if you still have questions, feel free to drop them in the comments below. Okay, that's it for today's English with Safira. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Setiap Selasa, insya Allah ada konten belajar bahasa Inggris yang mudah untuk dipahami.
So, stay tuned. Terima kasih. Wassalamualaikum.